Ini adalah belalang sembah. Mereka memiliki kaki depan yang kuat dan berduri yang disebut sebagai kaki raptorial yang dapat menangkap mangsa dengan kecepatan kilat. Setelah mangsa tertangkap, duri pada kaki tersebut membuat mangsanya tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Tak hanya itu, fleksibilitas. Kepala belalang sembah adalah satu-satunya serangga yang dapat memutar kepalanya hingga 180 derajat. Dan untuk belalang sembah betina, ia adalah kanibalisme. Hal itu mengacu karena betina sering memakan jantannya setelah perkawinan selesai. Namun, topik utama dalam video kali ini bukanlah tentang belalang sembah, melainkan hewan yang hidup di dasar laut nan indah yang ditumbuhi terumbu karang. Dan di antara ribuan biota laut, terdapat salah satu hewan predator yang tinggal di dalam lubang batu karang. Hewan ini tak jauh berbeda dengan belalang sembah. Hanya saja hewan ini hidup di dasar laut, sedangkan belalang sembah hidup di udara. Dan inilah dia, The Mantis Flying Shrimp. Nenek moyang udang mantis adalah Ordo Stomatopoda, kelompok krustasea yang sudah ada sejak lebih dari 400 juta tahun yang lalu. Jauh sebelum dinosaurus muncul, fosil tertua menunjukkan bahwa kelompok ini terpisah dari krustasea lain dan berevolusi secara mandiri sejak era Devonian. Meskipun namanya demikian, udang mantis bukanlah udang sungguhan, melainkan predator laut yang lebih tua dari dinosaurus. Kelompok udang mantis termasuk dalam Ordo Stomatopoda yang juga dikenal sebagai udang petinju laut karena pukulannya yang sangat cepat. Usia kelompok ini telah ada setidaknya selama 400 juta tahun yang lalu dan selamat dari berbagai peristiwa kepunahan massal. Meskipun disebut udang, mereka memiliki nenek moyang yang sama dengan krustasea lainnya seperti kepiting dan lobster. Tetapi mereka telah berevolusi secara terpisah selama jutaan tahun. Keunikan struktur biologisnya sangat efisien sehingga sedikit berubah sejak awal kemunculannya, menandakan adaptasi yang sangat efektif. Udang mantis adalah krustasea dengan lebih dari 520 spesies udang mantis yang masih ada setidaknya yang diketahui sampai saat ini. Semua spesies yang masih hidup berada dalam subordo Unipeltata yang muncul sekitar 250 juta tahun yang lalu. Dijuluki belalang laut oleh bangsa Syur kuno, mereka adalah salah satu predator terpenting di banyak habitat laut dangkal tropis dan subtropis. Meskipun umumnya di habitat mereka kurang dipahami karena banyak spesies menghabiskan sebagian besar hidup mereka berlindung di liang dan lubang. Udang mantis biasanya tumbuh hingga sekitar 10 cm, sementara beberapa spesies seperti udang mantis zebra dapat mencapai hingga 38 cm. Udang mantis sangat beragam warnanya, dengan spesies yang sebagian besar berwarna coklat, sementara yang lainnya memiliki beberapa warna kontras yang cerah. Dan udang mantis ini juga memiliki perlengkapan raptorial yang kuat, yang digunakan untuk menyerang dan membunuh mangsa baik dengan menusuk, memingsankan, atau memotong-motong. Sepasang appendix torak kedua udang mantis diadaptasi untuk pertempuran jarak dekat yang kuat. Cakar ini dapat berakselerasi dengan kecepatan yang sebanding dengan peluru kaliber 22 saat ditembakkan, dengan gaya sekitar 1500 Newton untuk setiap ayunan serangan. Perbedaan appendix membagi udang mantis menjadi dua jenis utama, yang berburu dengan menusuk mangsanya menggunakan struktur seperti tombak, dan yang menghancurkan mangsanya dengan pukulan kuat dari appendix seperti tongkat yang sangat termineralisasi. Sejumlah kerusakan yang cukup besar dapat ditimbulkan setelah benturan dengan cakar yang kuat seperti palu ini.
Udang mantis memiliki gada yang jauh lebih berkembang dan tombak yang lebih sederhana, yang meskipun demikian cukup tajam dan masih digunakan dalam pertarungan antar jenisnya sendiri. Gada tersebut digunakan untuk memukul dan menghancurkan mangsanya. Bagian dalam terminal appendix juga dapat memiliki ujung yang tajam. Senjata ini mereka gunakan untuk pertahanan dan berburu atau perebutan wilayah dan betina. Demikian juga udang mantis ini hewan soliter yang dapat secara agresif mempertahankan liang atau lubang mereka. Dengan kata lain, belalang laut ini adalah krustasea yang cukup teritorial. Ketika di mana ada hewan lain yang mendekat ke daerah atau lubang tempat mereka tinggal, udang mantis akan menyerang hewan tersebut. Dalam mencari makanan, kedua jenis udang mantis ini memiliki caranya masing-masing. Seperti udang mantis tombak yang lebih memilih untuk bersembunyi menunggu mangsanya datang. Dan untuk udang mantis palu, ia lebih memilih untuk berburu keluar dari lubang persembunyiannya. Namun terkadang keduanya juga melakukan hal yang sama. Mata udang mantis terpasang pada tangkai yang dapat bergerak secara independen. Mobilitas yang ekstrim memungkinkan mata mereka berputar dalam 3 dimensi. Namun, posisi mata mereka terbukti hanya memiliki sedikit pengaruh terhadap persepsi lingkungan sekitar. Udang mantis diperkirakan memiliki mata paling kompleks di kerajaan hewan dan bagian depan paling kompleks untuk sistem visual apapun yang pernah ditemukan. Setiap mata terdiri dari 2 hemisfer pipih yang dipisahkan oleh baris-baris paralel Ommatidia khusus yang secara kolektif disebut midband. Jumlah baris ommatidial di midband berkisar dari 2 hingga 6, dan ini membagi mata menjadi 3 wilayah. Konfigurasi ini memungkinkan udang mantis untuk melihat objek yang berada di dekat bidang tengah mata dengan 3 bagian mata yang sama. Udang mantis adalah krustasea kecil yang berumur panjang dan menunjukkan perilaku kompleks seperti pertarungan ritual atau penggunaan pola fluoresensi pada tubuh mereka untuk memberikan sinyal kepada spesies mereka sendiri dan bahkan mungkin spesies lain. Udang mantis dapat bersifat diurnal, nokturnal, atau krepuskular, aktif saat senja. Hal ini tidak seperti kebanyakan krustasea lainnya. Dan meskipun di antara mereka hidup di laut beriklim sedang, sebagian besar spesies ini hidup di perairan tropis dan subtropis di Samudra Hindia dan Pasifik, meliputi perairan antara Afrika Timur dan Hawaii. Udang mantis hidup di liang tempat mereka menghabiskan sebagian besar waktunya. Spesies mantis tombak membangun habitatnya di sedimen lunak dan spesies mantis palu membuat liang di substrat keras seperti rongga di karang. Kedua habitat ini penting bagi ekologi mereka karena mereka menggunakan liang dan sebagian lokasi untuk memakan mangsanya. Liang dan rongga karang juga digunakan sebagai tempat kawin dan untuk menjaga telur mereka tetap aman. Dan untuk ukuran tubuh, stomatopoda yang mengalami pertumbuhan berkala mengharuskan udang mantis muda atau dewasa untuk menemukan rongga atau liang baru yang sesuai dengan diameter baru hewan tersebut. Beberapa spesies mantis tombak dapat memodifikasi habitat yang telah mereka buat sebelumnya.
Jika liang tersebut terbuat dari lanau atau lumpur yang dapat diperluas, Stomatopoda dapat mengalami 20 atau 30 episode perkembangbiakan selama masa hidupnya, akan tetapi itu tergantung pada spesiesnya. Dan untuk telur-telur mereka diletakkan dan disimpan di dalam liang atau dibawa di bawah ekor betina hingga menetas. Seperti pada sejumlah krustasea lainnya, tergantung spesiesnya, jantan dan betina dapat berkumpul hanya untuk kawin, atau mereka dapat terikat dalam hubungan monogami jangka panjang hingga salah satu dari pasangan mereka meninggal. Reproduksi udang mantis melibatkan pembuahan internal, di mana betina menyimpan sperma dari penjantan setelah kawin. Pembuahan terjadi secara internal, yang berarti pembuahan terjadi di dalam tubuh udang betina. Setelah kawin, betina dapat menyimpan sperma selama beberapa waktu sebelum mulai bertelur. Masa bertelur dan penetasan, betina akan bertelur dan meletakkan di bawah perutnya menggunakan zat lengket yang dihasilkan dari telur-telur ini. Kemudian, telur ini dirawat dan dilindungi oleh betina hingga menetas, yang biasa memakan waktu sekitar 40 hari atau lebih tergantung spesiesnya. Beberapa spesies udang mantis bersifat monogami dan akan hidup bersama pasangan mereka, di mana penjantan berburu makanan saat betina menjaga telur-telur tersebut.